Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah rahimakumullah. Sedalam puji setinggi syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita rahmat, nikmat iman dan Islam, kesehatan jasmani dan rohani. Salawat dan salam wa arwah Nabi yang agung, Nabi yang mulia Mustafa Habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, bapak dan ibu, ayah dan bunda rahimakumullah. Pada suatu hari pernah Tuan Ibrahim bin Adham dijumpai oleh seseorang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seorang ahli maksiat tersebut mengadu kepada Tuan Ibrahim bin Adham. Kita sudah sama-sama tahu bahwasannya Tuan Ibrahim bin Adham adalah seorang ulama sufi yang hidup lebih kurang abad atau tahun ke-600-an. Apa kata seorang ahli maksiat tersebut kepada Tuan Ibrahim bin Adham? Ya Tuan Ibrahim bin Adham, saya ini adalah seorang ahli maksiat yang tidak patuh akan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari saya hiasi hidup saya dengan bermaksiat, dengan mabuk-mabukan, dengan merampok, dan segala macamnya perbuatan sayiat, dolalat, dan mungkarat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang ada timbul kesadaran di dalam hati saya, hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, ada satu hal yang menjadi keluhan bagi saya, Tuan Ibrahim bin Adham. Saya terasa berat dan sulit rasanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa resep dan bumbunya yang mesti saya perbuat agar saya mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dialog tersebut secara singkat direspon oleh Tuan Ibrahim bin Adham. Wahai anak muda, kalau memang engkau ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau terasa sulit untuk kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah, untuk meninggalkan perbuatan maksiat, sayiat, dolalat, dan mungkarat, saya tidak keberatan engkau untuk melakukan maksiat, kata Tuan Ibrahim bin Adham. Ini suatu kalimat yang agak aneh kita dengar sekilas, jemaah sekalian. Kata Tuan Ibrahim bin Adham, silakan engkau melakukan perbuatan sayiat, mungkarat, dan dolalat, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi coba engkau renungkan beberapa poin yang hendak saya sampaikan kepadamu. Apabila engkau bisa menjawab poin-poin yang saya sampaikan atau syarat-syarat yang saya berikan kepadamu, silahkan engkau melakukan maksiat, kata Tuan Ibrahim bin Adham. Baik Tuan, apapun syarat dan ketentuannya, apapun ujiannya akan saya lewati dan akan saya lalui, akan saya sanggupi. Yang penting saya bisa untuk kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Tuan Ibrahim bin Adham, kalau memang engkau susah untuk kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan engkau mencari rezeki selain rezeki yang Allah berikan kepadamu. Engkau makan rezeki selain dari rezeki Allah. Silakan engkau minum air selain dari pemberian Allah. Silakan engkau hirup udara selain dari udaranya Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, kata Tuan Ibrahim bin Adham. Saya tidak keberatan. Engkau mau melakukan perbuatan maksiat, silahkan. Melakukan perbuatan yang dolalat, yang sayiat, yang mungkarat, silahkan. Tapi syarat yang pertama perlu engkau pahami, perlu engkau penuhi, kata Tuan Ibrahim bin Adham. Silakan engkau mencari rezeki, engkau makan rezeki, engkau hirup rezeki, engkau nikmati rezeki selain dari rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ahbab billah rahimakumullah, mendengar paparan dan tuturan yang disampaikan oleh Tuan Ibrahim bin Adham, terdiam dan terkesima seorang pemuda ahli maksiat pada saat itu.
Wahai Tuan Ibrahim bin Adham, bagaimana mungkin saya akan bisa mencari rezeki selain dari rezeki Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin saya bisa mencari air selain dari air Allah Subhanahu wa taala, menghirup udara selain dari udara punya Allah Subhanahu wa taala? Engkau paham wahai anak muda? Engkau tidak bisa mencari rezeki selain dari rezeki Allah. Engkau tidak bisa minum kecuali air yang diberikan oleh Allah. Engkau tidak bisa bernafas kecuali udara yang diberikan oleh Allah. Segala nikmat Allah berikan kepadamu. Sadar engkau bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Sadar wahai Tuan Ibrahim bin Adham. Pertanyaan saya, apakah engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Udaranya engkau hirup, rezekinya engkau makan, nasinya engkau makan, airnya engkau minum. Kesehatannya engkau nikmati, kesehatan diberikan kepadamu, engkau nikmati. Tapi engkau masih juga lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau masih juga melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ahli maksiat pada saat itu hanya terdiam dan terkesima, tidak berkutik dan tidak berdaya. Tuan Ibrahim bin Adham, coba engkau sampaikan syarat yang kedua yang mesti saya lewati. Mana tahu agak enteng atau agak ringan. Syarat yang kedua ini dibandingkan syarat yang pertama. Secara cepat kata Tuan Ibrahim bin Adham, saya tidak keberatan engkau melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan sayiat, dalalat dan mungkarat. Tapi engkau penuhi syarat yang kedua, kata Tuan Ibrahim bin Adham. Silahkan engkau melakukan perbuatan maksiat tersebut di suatu tempat yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Engkau lakukanlah perbuatan maksiat tersebut di suatu tempat yang tidak dilihat, yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan Tuan Ibrahim bin Adham membuat seorang ahli maksiat makin tidak berdaya di hadapan Tuan Ibrahim bin Adham. Wahai Tuan, kemana bumi hendak saya cari? Kemana tempat yang hendak saya cari, Tuan? Untuk melakukan suatu maksiat yang tidak dilihat oleh Allah. Karena Allah adalah wa huwas sami'ul basir. Allah itu adalah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha menatap, maha mengawasi. Bagaimana mungkin saya bisa mencari tempat yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala? Oh. Jadi saudara paham bahwa Allah maha melihat, Allah adalah zat yang maha mengetahui, Allah adalah zat yang maha mengawasi. Paham Tuhan? Pertanyaan saya, apakah saudara tidak takut kepada Allah? Apakah saudara tidak malu kepada Allah untuk melakukan perbuatan maksiat sementara Allah melihat perbuatanmu? Tidak usah dulu Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah engkau berzina di hadapan ibumu? Sanggupkah engkau berzina di hadapan saudaramu? Saya rasa tidak. Itu baru di hadapan makhluk, ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga. Kata Tuan Ibrahim bin Adham, kalau memang engkau sulit untuk kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan engkau lakukan perbuatan tersebut, silakan engkau cari tempat tinggal selain dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jamaah, bagaimana mungkin kita bisa mencari sejengkal bumi selain dari bumi Allah Subhanahu wa taala? Bukankan masyrik dan maghrib, bukankan timur dan barat, atas dan bawah, selatan dan utara, semuanya ini adalah bumi Allah, punya Allah Subhanahu wa taala. Engkau sadar wahai anak muda, wahai saudaraku, bahwasanya engkau tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala, segala sarana prasarana fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang engkau makan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menatap, Maha mengawasi setiap langkah dan gerak-gerik nafas yang turun naik dalam dirimu, dan Allah Subhanahu wa taala, engkau tinggal di bumi Allah. Pertanyaan saya, apakah engkau tidak malu di hadapan Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya Tuan, seorang ahli maksiat hanya bisa terdiam dan terkesima, tidak berkutik dan tidak berdaya. Mendengar syarat yang dikedepankan oleh Tuan Ibrahim bin Adham. Tuan Ibrahim bin Adham tidak menghakimi ahli maksiat tersebut. Ini adalah salah satu hikmah jemaah sekalian. Dalam menyampaikan kebenaran, walaupun kepada seorang ahli maksiat, secara pandangan syariat Islam, maka sampaikanlah dengan arif dan bijaksana. Jangan kita menjadi hakim bagi seseorang. Ajaklah orang, serulah orang tersebut, ingatkanlah orang tersebut dengan cara yang diridhoi, bil hikmah wal mau'izatil hasanah.
Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah rahimakumullah. Syarat berikutnya kata Tuan Ibrahim bin Adham, saya tidak keberatan engkau melakukan maksiat atau kalau memang engkau berat untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan engkau tolak malaikat maut pada saat malaikat maut hendak mencabut nyawamu nantinya. Ya Allah ya Karim, bagaimana saya bisa menolak malaikat maut wahai Tuan Ibrahim bin Adham saat ajal saya datang? Karena saya sadar bahwasannya ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat. Kita sudah sama-sama paham jemaah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Apabila sudah datang ajal mereka, sedetik pun dan sesaat tidak bisa diundur dan tidak bisa dipercepat. Ajal adalah satu hal yang pasti dalam hidup ini pasti akan kita lewati. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan berpulang ke rahmatullah, pasti akan meninggal dunia. Mungkin cuplikan hikmah yang sedikit ini dapat kita ambil jamaah sekalian. Jangan-jangan ahli maksiat tadi adalah diri kita sendiri, nauzubillah. Jangan-jangan seorang ahli maksiat tadi adalah salah satu dari keluarga kita. Jangan-jangan ahli maksiat tadi adalah keluarga kita, adalah saudara dan sahabat karib kita jamaah. Rezeki Allah kita makan, kita dikasih rezeki oleh Allah, udaranya kita hirup, kita tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah Maha melihat, Maha mengawas, tapi kita masih lalai untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cuplikan hikmah sedikit ini dapat kita ambil iktibarnya dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Tanamkan di dalam hati kita bahwa Allah selalu mengawasi setiap langkah dan gerak-gerik kita. Nafas yang turun naik selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah segala nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita untuk kembali mendekatkan diri, untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita meyakini, pada saat kita hujamkan ke dalam hati sanubari kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha melihat, merasa kita dilihat oleh Allah atau muraqabah, merasa dipantau dan diawasi oleh Allah. Insyaallah orang yang merasa dirinya, orang yang sadar bahwa dirinya dipantau oleh Allah, mereka akan berhati-hati dalam berbuat, dalam melangkah, dalam bertindak. Inilah sedikit hikmah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang al-fakir minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.